Halo. Halo Sobat IKDH, kembali lagi di podcast kita hari ini. Saya Valim Huta Barat akan menemani nih perbincangan seru kita kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Dan saya Syarif Hidayatullah, saya mahasiswa tingkat 1. Di sini kami kedatangan tamu spesial, ada dosen kami tercinta yaitu Ibu Ira Risnawati SKM MKK dan teman sekelas saya yaitu Arigael Tarigan. Nah, sahabat podcast kita kali ini, sebelum kita mulai nih ke topik pembahasan kita, mungkin kita ceritakan dulu ya latar belakang dari dosen dan teman kita. Sebelumnya dari Ibu Risnawati merupakan dosen tetap Prodi K3 Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Beliau menyelesaikan S1 Kesehatan Masyarakat Peminatan K3 di Universitas Sumatera Utara dan melanjutkan S2-nya Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Universitas Indonesia. Dan tak lupa juga teman kita ini salah satu mahasiswa di program studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang sekarang sedang duduk di semester 2 ya. Arigael ini juga salah satu mahasiswa berprestasi ya, dan Arigael juga sangat aktif tentunya di seminar fakultas kita. Oke, Ibu dan Ari mungkin boleh sapa teman-teman sobat podcast kita tentunya. Halo. Oke, nah jadi Bang Syarif, pernah nggak sih Bang Syarif mendengar celetukan mungkin ya para pekerja atau masyarakat sekitar memberikan anggapan tentang seperti ini? Mungkin kita kerja kalau udah menggunakan helm, mungkin kita sudah aman ya, sudah menerapkan K3. Menurut Bang Syarif, gimana sih tanggapan Bang Syarif setelah mendengar pekerja atau masyarakat mengatakan hal tersebut? Menurut pendapat saya ya, seringkali kayak orang di luar sana terus kayak terjadi kecelakaan kerja, mereka sering bilangnya itu udah biasa, itu udah kayak kecelakaan kerja biasa gitu, atau mereka bisa bilang kalau misalnya terjadi kecelakaan, oh udah takdir nih gitu, udah nggak bisa dibuat apa-apa lagi. Benar nggak sih kayak gitu, Palem? Iya sih, menurut saya juga begitu ya Bang Syarif. Nah, jadi ada hubungannya di Bang Syarif dengan yang kita bahas sebelumnya dengan topik kita. Jadi topik kita hari ini adalah K3 bukan sekedar memakai helm dan APD saja. Nah, topik tersebut kita akan bahas tuntas di podcast ini tentunya, dan paling serunya lagi, kita akan bahas topik ini dengan yang namanya mitos atau faktanya. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya ke pembahasannya. Untuk Bu Ira nih Bu, kalau di kelas kan Bu, kita sering nih membahas teori tentang gimana sih K3 itu gitu ya Bu. Apalagi awal-awal masuk kita dulu perkuliahan, Ibu banyak menjelaskan tentang K3. Tapi Bu, kalau dijelasin secara ringkas untuk penonton kita ini juga, menurut Ibu gimana sih K3 itu? Apakah K3 itu hanya identik dengan penggunaan helm dan APD saja? Mungkin menurut Ibu gimana? Ya, terima kasih untuk Palem. Sebenarnya kalau berbicara terkait K3 tidak hanya terkait helm ataupun APD, karena APD itu adalah kulit terluar ataupun pengendalian terakhir dari hierarki pengendalian risiko. Jadi pengendalian risiko itu seperti yang kita ketahui ada eliminasi, substitusi, kemudian engineering control, administratif, dan yang terakhir adalah APD. Jadi APD itu adalah kulit terakhir. Tapi Bu, kenapa ya kalau di lapangan orang-orang tuh kayak disuruh patuh K3 bawaannya kayak males, kayak ngerasa aduh ribet banget gitu. Gimana ya pendapat Ibu? Kalau terkait di luar, kita bilang di tempat kerja ya, kurang patuh terkait APD. Kenapa? Salah satunya mereka beranggapan bahwasanya memakai APD itu ataupun helm ataupun sarung tangan itu tidak nyaman di dalam bekerja ataupun mempersulit pekerjaan mereka. Atau boleh dibilang mereka itu tidak jadi cepat ataupun menurunkan produktivitas. Padahal sebenarnya dengan memakai APD dapat menghilangkan ataupun mengurangi yang namanya kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja. Oke, baik Bu. Nah, sekarang kita ke Bang Arigael nih, biar Bang Arigaelnya nggak bosen ya untuk mendengar percakapan ini saja. Mungkin untuk Bang Arigael, kita masuk nih ke sesi mitos atau faktanya ya Bang Arigael. Mitos yang pertama mungkin Bang Arigael bisa menilai ya. Mitosnya itu mungkin gini Bang Arigael. Sering nih terjadi ini terutama di konstruksi ya mungkin ya. Terjatuh nih pekerjanya tadi, mungkin pekerjanya membilang nih kalau misalnya sudah terjadi kecelakaan seperti itu tuh jatuh, mungkin itu sudah takdir
ya. Tidak ada yang hubungannya dengan namanya APD atau mungkin peraturan dari K3-nya mungkin ya. Sebenarnya K3 itu tidak pantas didengar. Mungkin kadang ada mau ya pekerja mengatakan itu. Menurut Bang Ariel gimana? Itu mitos atau faktanya? Nah, kalau dari menurut pendapat saya sendiri ya Pak Tani itu pasti salah banget. Nah, dikarenakan di dalam dunia K3 itu ada hierarki pengendalian yang dimana sebelum bekerja atau sebelum pekerjaan itu dimulai ada nih tahap-tahapan untuk mengetahui potensi bahayanya, mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya dan dampak-dampaknya bagi para pekerja. Nah, dan juga ada juga sih beberapa pekerja nih yang bilang APD itu cuman kadang ada yang mengganggu, ada yang bisa membuat tidak nyaman, dan itu juga banyak benar bahwa emang APD itu tidak membuat nyaman para pekerja. Nah, tapi kalau terkait APD itu penting, ya APD itu sendiri itu sangat penting nih. Sekarang kan banyak nih dampak baik yang bisa didapat dari penggunaan APD tersebut. Yang kedua nih, mitos atau fakta, K3 itu cuma tanggung jawab petugas HSE, officer aja. Pekerja biasa mah nggak perlu tuh, kayak perlu tahu tentang K3. Bagaimana Bu pendapat Ibu? Jika berbicara terkait fakta atau mitos terkait tanggung jawab HSE, itu jawabannya mitos ya. Kenapa? Karena HSE itu ataupun K3 itu tanggung jawab bersama, baik itu direktur utama, manajer, supervisor, bahkan ke karyawan-karyawan ataupun staf. Karena ada yang disebut dengan kebijakan manajemen terkait K3 yang ditandatangani oleh top manajemen ataupun direktur di dalam perusahaan. Oke, baik Bu. Mungkin satu lagi ya Bu, Ibu bisa menilai mitos atau faktanya. Kadang Bu di perusahaan ini mau nih pekerja menceletuskan kalimat yang seperti ini Bu. Perusahaan kami aman-aman aja kok gitu. Selama bertahun-tahun walaupun K3-nya tidak terlalu ketat atau walaupun K3-nya tidak seperti ini Bu contohnya. K3 harus menerapkan APD nih bagi pekerjanya, tapi pekerjanya tidak mematuhi apa yang kata K3-nya. Tapi mereka beranggapan aman-aman aja kok gitu. Mungkin menurut Ibu gimana mitos atau faktanya? Menurut saya, jika mereka menganggap semuanya aman-aman saja, itu kita harus hati-hati. Kenapa? Karena terkait kecelakaan ataupun terkait penyakit akibat kerja, contoh akibat kerja itu terjadi menahun ataupun bertahun-tahun. Dan kecelakaan kerja itu bukan hanya terluka ataupun fatality. Kecelakaan kerja itu ada near miss, nyaris celaka ataupun hampir celaka, kemudian insiden dengan accident, yaitu fatality, seperti itu. Jadi jika aman-aman saja, contoh nih, balok jatuh di konstruksi, di perusahaan konstruksi, balok jatuh dari lantai 2 ke lantai 1 itu sudah disebut sebenarnya near miss walaupun tidak ada karyawan ataupun pekerja yang celaka. Oke, baik. Sekarang kita bahas ke hierarki resiko ya Bu. Tadi Ibu ada sedikit menyinggung ke situ. Jadi Bu, sebenarnya Ibu juga tadi menyinggung ke APD ya Bu, ke bagian APD. Sebenarnya APD itu menjadi pilihan terakhir Bu. Boleh dijelaskan mungkin Bu singkatnya urutan yang paling benar dalam ilmu K3 itu Bu? Di dalam K3 ada yang disebut dengan hierarchy of control ataupun hierarki pengendalian risiko dan bahaya, dan APD adalah pengendalian terakhir. Yang pertama itu eliminasi. Eliminasi itu menghilangkan bahaya, jadi bahayanya itu kita hilangkan. Dan yang kedua itu substitusi, jadi kita mengganti bahan yang berbahaya menjadi yang tidak bahaya, artinya mengganti. Kemudian engineering control, kita merekayasa teknik, contohnya sebuah ruangan itu bisingnya itu melebihi 85 desibel. Oleh sebab itu kita rekayasa nih, kita buat pengedap suara. Oleh sebab itu bisingnya menurun. Yang keempat itu administratif. Yang disebut dengan administratif itu pelatihan, kemudian standar operasional prosedur, kemudian kebijakan-kebijakan itu masuk ke administratif. Dan yang terakhir adalah APD seperti yang kita bahas pertama, ada helm, ada sarung tangan, ada safety shoes, dan lain sebagainya. Dan APD itu adalah pengendalian terakhir saat 4 pengendalian tidak dapat digunakan, tetapi bisa juga dikombinasikan APD dengan engineering control dan juga administratif. Oh lah gitu ya Bu, jadi praktisnya seperti itu. Kalau misalnya bisa Ibu kasih contoh satu lagi Bu, misalkan hierarki pengendalian salah satunya?
hierarki pengendalian salah satunya contohnya terkait Mungkin bisa di bagian ini Bu. Tadi kan Ibu kasih di bagian substitusi kan Bu. Kan ada salah satunya Bu. Kalau misalnya Ibu bisa kasih satu lagi tentang substitusi Bu, apakah Ibu bisa? substitusi itu kan mengganti bahan berbahaya menjadi yang tidak berbahaya. Contohnya substitusi salah satunya. Contoh kita melakukan yang namanya pengecatan. Pengecatan biasanya dilakukan dengan spraying. Spraying itu berbahaya. Kenapa? Dapat menyebabkan yang namanya pekerja itu keracunan. Jika melakukan cat itu spray, kita ganti dengan pengecatan seperti itu. Itu kan mengganti bahan berbahaya menjadi tidak berbahaya seperti itu. Oke, jelas banget. Berarti kesimpulannya, buat ngegabungin budaya K3 yang kuat, kita butuh komitmen dari pemimpin tentunya ya. Dan komunikasi dari dua arah yang terbuka tanpa rasa takut melapor mungkin, dan kesadaran dari sendiri-sendiri. Oke, nggak terasa juga ya kita udah di penghujung episode ini mungkin. Intinya rekan kerja, target utama K3 itu bukan cuma sekedar selesai kerja dan pulang, tetapi pulang dengan selamat, sehat, dan bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Nggak terasa nih teman-teman, kita udah di penghujung aja. Intinya K3 bukan hanya datang lalu pulang, tetapi K3 memastikan pekerjanya pulang dengan aman dan sehat dan dapat berkumpul dengan keluarga. Nah, buat kalian penonton yang ada di rumah, jangan lupa tulis opini kalian tentang di komentar tentang menurut kalian mitos K3 seperti apa sih yang paling kalian sering jumpai di lingkungan sekitar? Dan tetap utamakan keselamatan dimanapun kalian berada. Nah, dan bagi teman-teman semua jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Valen Huta Barat dan tim pamit undur diri. Dadah! Dadah!